Saudara, hasil dari tes DNA yang dilakukan terhadap Peggy Setiawan asal Cianjur memastikan jika pemuda 26 tahun itu bukan anak dari mantan Bupati Cirebon yang ramai disebut-sebut diduga sebagai pelaku dibalik tewasnya Vina dan Eki. Sebelumnya, Peggy Cianjur dinarasikan di media sosial sebagai anak dari mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra, yang diduga terlibat pembunuhan Eki dan Vina. Untuk membuktikannya, Peggy Setiawan akhirnya melakukan tes DNA di laboratorium di Jakarta Barat dengan difasilitasi Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta. Hasil tes DNA Peggy Setiawan Cianjur pun sudah keluar hari ini dengan menyatakan jika Peggy Cianjur anak dari pasangan Cecep dan Elis. Kedatangan ke sini untuk apa sih, Pak? Untuk mengambil hasil tes DNA kemarin. Alhamdulillah positif anak kandung. Ya, yang selama ini dituduh titipan dari Bupati Cirebon kan. Asumsinya alhamdulillah bukan, memang anak kandung pribadi. Seperti apa itu, Pak? Ya, tes DNA-nya udah 99%. Kalau 99,9 berarti orang yang memukul yang namanya Eki itu adalah Aldo, suruhan si Bandar. Oke, suruhan si Bandar. Si Bandar sangat dekat sama orang yang belum lama ini ketangkap di supermarket sedang membeli celana yang berjenggot. Kalian perhatikan, saya memperhatikan itu ya. Setiap ada postingan di media sosial ini, selalu ada orang itu di depan pakai kamera. Orang yang berjenggot itu. Itulah salah satu orang kuncinya. Saya bukan fitnah. Ya, saya bukan fitnah itu ya. Salah satu kuncinya adalah orang yang berjenggot itu. Mari, Polri jangan tuli, kejaksaan jangan tuli. Tolong orang itu diinterogasi. Dialah tahu kunci yang namanya seorang bandar yang membayar anak-anak itu. Termasuk yang namanya salah satu Aldo pada malam hari itu. Ya, itu kejadiannya bukan di jembatan itu ya, tapi di tempat lain. Diseretnya baru ke sana. Ya, itu sebenarnya dilakukan di tempat lain. Itulah pelakunya adalah Aldo. Ya, pelaku utamanya bernama Aldo. Nah, kenapa bapak-bapak polisi, halo? Kok CCTV ditunggu-tunggu masyarakat se-Indonesia, kok nggak dibuka gitu, Pak? CCTV-nya. Itu, Pak. Kok bisa Peggy Setiawan itu ditetapkan jadi tersangka? Kok bisa? Ya, atas dasar apa? Mana bukti selanjutnya CCTV-nya? Itu loh, Pak. Jangan hanya ada orang ya yang katanya botak itu ya. Saya meresahkan statementnya. Kok bisa Facebooknya Pina? Kamu yang bermain gitu. Dari mana kamu bisa? Dari mana kamu bisa? Orang bisa masuk ke akun orang lain itu kalau tahu kata sandinya memang diserahkan sama dia. Ya kan, tahu kata sandi, nomor telepon harus tetap, ya kan. Nah, dari nomor telepon itu, kalau ponsel itu benar-benar masih ada, bisa polisi melacak nomor telepon 2016 lalu itu masih bisa loh dilacak, masih bisa, ya masih bisa kontak siapa aja yang berhubungan dengan Pina, masih bisa. Coba belajarlah cerdas sedikit ya, jangan dibodohi Indonesia, jangan dibikin curiga Indonesia dengan kamu itu sendiri, ya. Malah kok rame-rame mau cari saya, cari ponselnya Pina itu kontak orang-orang yang berhubungan dengan Pina, ya. Saya hanya itu aja sih ya, kekhawatiran saya buat Kang Deddy. Jangankan Kang Deddy ya, sedang dipantau sekarang ini ya, oleh keluarga seseorang. Jadi termasuk saya ya, yang sedang dipantau ya. Jadi benar apa kata mantu itu ya, lagi diamati, lagi dipantau ya. Nggak hanya saya saja, jadi Kang Deddy juga ya, lagi dipantau. Kemarin ada Nyonya Besar yang bertemu masalahnya ya, ada pertemuan di hotel kemarin. Ya, Nyonya Besar bersama orang yang pangkatnya tinggi ya. Jadi begitu bro. Hukum kita ya, kasus Pina ini tidak akan terselesaikan seperti itu. Saya rasa mungkin juga bisa ya Presiden melindungi orang itu. Karena dia orang yang berbahaya juga ya. Yang kedua, setelah saya sindir kuli bangunan kita ada 2, periksa juga Peggy Setiawan anak Pak Cecep. Sehari sebelum diadakannya sidang pra-peradilan. Sore hari sebelum yang namanya kita akan gelar sidang pra-peradilan. Setelah saya sindir kuli bangunan kita 2, mohon diperiksa yang namanya anak Pak Cecep. Sorenya kalian tahu nggak? Pak Cecep dan Peggy Setiawannya pergi kemana? Buru-buru meninggalkan Cianjur. Ya, mereka berdua berhenti di yang namanya Tol Cipularang, kilometer 88B. Ya, Jalan Sukatani Sukajaya mengarah ke Purwakarta. Ya. Jadi Bapak Jokowi dikelilingi orang-orang mafia saat ini.
ketiga, 4. Katanya merakyat, tapi rakyat semuanya ditindas. Katanya merakyat, tapi undang-undang diperbaiki hanya menguntungkan semua pejabat yang mengatasnamakan wakil rakyat. Undang-undang hanya berlaku buat orang yang berduit saja, tidak punya Tuhan. Mereka bersumpah di atas jabatannya mengatasnamakan Allah. Tapi mereka tidak takut dengan Allah, itu murka mereka semua. Kelima, saya butuh keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inti dari semua itu, ya tolonglah interogasi itu penangkap yang namanya Peggy Setiawan. Ya, dia tahu kuncinya, ya kunci dari permasalahan itu dia tahu persis, dia yang rahasiakan, dia kunci rahasianya loh, ya bukan pelaku, dia bukan pelaku ya, dia kunci rahasianya itu, ya orang itulah yang menyodorkan sesuatu uang ya berbentuk suapan itu untuk anak-anak geng motor itu, ya bersama 2 temannya lagi, ya ada lagi loh 2 orang lagi loh ya, jangan salah. Ya, dia itu disuruh bukan berarti dia pelakunya. Dia itu disuruh, dia kunci rahasia itu ada di dia. Ya. Saya menerawang seorang Widya dari ucapannya, maka dia akan jatuh karirnya. Dia akan membayar dengan mahal, enggak kebalik. Seharusnya ucapan itu, terawangan itu limpahkan aja, lemparkan tuh sama seorang pengacara putri, ya karirnya akan jatuh seketika. Kesombonganmu walaupun di atas langit, kamu setinggi langit merasa dirimu hebat, kesombonganmu akan meruntuhkan dirimu sendiri. Itu katakan sama penerawang, ya dia akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Oke, jangan dikira saya diam saja. Jangan dikira saya tidak memantau perjalanan kamu kemana dan kemana. Jadi saya harap kecurigaan saya itu benar. Ya. Kalau kepolisian aja ya buat menetapkan Peggy Setiawan yang sekarang di penjara itu ada foto keluarga, kenapa Bapak Kepolisian Jabar juga tidak mengambil yang namanya Peggy Setiawan, anaknya Pak Cecep, foto keluarga, ya kan? Supaya adil, ya. Kemudian kalau ditetapkan yang satu kuli bangunan sekarang di penjara, kenapa kuli bangunan anak Pak Cecep nggak dipanggil? Supaya adil, ya kan? Nah, jadi kecurigaan saya makin bertambah. Kenapa? Setelah saya sindir yang namanya 2 kuli bangunan yang nama yang sama Peggy Setiawan, salah satu ada Pak Cecep ya. Kemudian tiba-tiba sidang pra peradilan ini ditunda.